واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menyikapi tentang semakin memanasnya berita-berita tentang statement dari Bapak Menteri Gus Yakut. Sampai-sampai Rabithah Alawiyah itu mengeluarkan sikap dan himbauan kepada Bapak Menteri Gus Yakut. Namun saya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Muslim terutamanya, janganlah hal ini dibesar-besarkan sehingga di antara kita umat berbangsa dan beragama ini saling menimbulkan kekurang harmonisan. Pernyataan Gus Yakut kalau bisa dibilang terpeleset, ya terpeleset menurut orang yang mengatakan itu terpeleset. Akan tetapi sebagian lagi kalau dicermati dengan benar, maka rasanya sebagian orang itu mengatakan tidak ada yang salah. Tapi dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sensitivitas seseorang itu berbeda. Oleh karenanya berhati-hatilah kalau menjadi public figure, bertutur kata sehingga menimbulkan kegaduhan seperti ini. Ini kalau dibiarkan liar, satu sama lain suudzon, maka berapa dosa nanti yang mengalir kepada masyarakat Indonesia sendiri. Dan hal ini kalau terus, bukan tidak mungkin justru azab Allah yang datang. Oleh karenanya mari perkuat persatuan dan kesatuan kita selaku rakyat Indonesia, jaga ketenangan, jaga kekompakan, tidak usah ribut lagi masalah ini. Saya ingin membacakan sikap dan himbauan, namun ini para kaum muslimin dan muslimat sendiri yang menilai. Saya hanya sekedar membacakan. Bisa jadi saya setuju dengan ini, bisa jadi ada sebagian yang tidak. Karena pandangan orang itu berbeda-beda. Tapi kalau mengikuti sensitivitas seseorang itu berbeda, bisa benar semua. Artinya ini memberikan kewaspadaan kepada kita, memberikan statement-statement yang memancing amarah, ketidaknyamanan di masyarakat. Baik, saya ingin bacakan sikap dan himbauan dari DPP Rabithah Alawiyah tentang statement Menteri Agama terkait azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah.
Adzan termasuk salah satu syiar Islam, memuliakannya adalah tanda ketakwaan. Adzan juga menenangkan hati, mengusir setan, serta menjadi ladang pahala bagi muadzin dan yang mendengarkannya dengan seksama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu pun yang mendengar suara seorang muadzin, baik itu adalah manusia, jin ataupun apapun, kecuali adzan itu akan menjadi saksi kebaikan baginya pada hari kiamat. Setelah mendengar dengan seksama statement Menteri Agama yang menganalogikan, ini perhatikan, yang menganalogikan suara adzan dengan gonggongan anjing, ini yang bahaya. Sampai sensitivitasnya seperti ini. Kami selaku Ketua Umum BPP Rabithah Alawiyah merasa perlu untuk menentukan sikap berikut agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Jadi jangan disalahkan mereka yang menganggap Bapak Yakut ini menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Jadi jangan disalahkan. Ya, karena sensitivitas seseorang itu berbeda-beda. Selanjutnya, satu, statement ini sangat tidak pantas dan mencederai perasaan umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Seorang menteri, terlebih Menteri Agama, semestinya mengeluarkan statement-statement menyejukkan yang dapat menenangkan hati semua umat beragama. Kedua, analogi yang disampaikan tidak relevan. Adzan termasuk syiar agama Islam yang dikumandangkan untuk memanggil orang sholat. Islam menempatkan adzan dalam kedudukan yang tinggi, sehingga dianjurkan untuk dibaca dalam berbagai keadaan seperti mengadzani anak yang baru lahir, musafir yang hendak bepergian, di telinga orang yang sedih, marah, terkena serangan jin, di telinga mayit sebelum dikuburkan menurut sebagian ulama, dan dalam berbagai kesempatan lainnya. Adzan mengandung zikir-zikir yang kandungannya merupakan pelajaran yang sangat berharga, baik yang menurunkan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk menyimak dan mengulangi suara adzan serta berdoa dan bersalawat setelahnya. Ini semua menunjukkan kemuliaan adzan dalam Islam. Maka bagaimana bisa suara adzan dianalogikan dengan suara anjing yang kita anjurkan untuk berlindung kepada Allah saat mendengarnya? Sebagaimana sabda Nabi, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal humur bil laili fata'awwadzu billah fa innahunna yarayna ma la taraw." Jika kalian mendengar suara anjing dan ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kalian kepada Allah, karena mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Ketiga, jika terdapat non-muslim yang terganggu dengan suara adzan, maka itu bisa diatasi dengan menurunkan volume adzan. Ini yang dipermasalahkan oleh Bapak Menteri, sesungguhnya cuma menurunkan ini. Namun dengan mempertimbangkan kewajaran, dalam artian seperti di daerah mayoritas non-muslim atau di tempat-tempat yang harus jauh dari suara keras. Sebagaimana orang yang tinggal di dekat bandara, rel kereta api, terminal, pabrik atau jalan raya harus siap mendengar suara bising pesawat, kendaraan, serta mesin yang umumnya lebih tinggi dari suara adzan setiap hari. Demikian pula dengan minoritas non-muslim yang tinggal di tengah umat Islam atau minoritas muslim yang mendengar lantunan adzan dan pemujaan agama lain setiap hari. Ini semua adalah kewajaran yang tidak bisa dihindari, yang justru akan menimbulkan gesekan apabila dibatasi. Sekalipun kami yakin bahwa statement Menteri Agama tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, tapi kami menghimbau kepada beliau untuk, ini himbauan, satu, segera bertaubat kepada Allah atas statement yang secara lahir merendahkan adzan dengan beristighfar dan bersyahadat. Tolong Bapak Menteri. Kedua, meminta maaf kepada umat Islam yang tersinggung dengan statement tersebut untuk meredakan kemarahan umat
dan mempererat persatuan bangsa. 3. Lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement agar tidak menimbulkan keributan antar umat beragama. Kejadian ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, umat Islam dan yang lain, untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik, terutama bagi tokoh negara dan agama, agar tidak menimbulkan kepercayaan yang justru akan mencederai asas Bhinneka Tunggal Ika. Demikian surat pernyataan ini kami buat sebagai wujud pengalaman untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillah awalan wa akhiran. Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah, Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, Ketua Umum. Itulah kaum muslimin dan muslimat, sikap dan himbauan dari DPP Rabithah Alawiyah untuk dijadikan pertimbangan oleh Bapak Menteri dan siapapun untuk ke belakangnya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Ini bukan bermaksud jelek, jelas ini demi kesatuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.